harus dengar dakwah. Caranya gimana Ustadz? Ibu mau tidur, dengar ceramah. Ibu kan punya handphone, suruh cucunya, nah carikan saya link agama dasat latih tentang sholat berjamaah. Itu tulis keluar. Nah carikan saya Ustadz Adi Hidayat yang bahas tentang mukjizat Quran. Itu Bu, ya. Para pejabat yang dikasih kendaraan dinas, mobil dibelikan, bensin dibayarkan, sopir dibayarkan, handphone dibayarkan. Keliru Pak kalau Bapak tidak pernah dengar dakwah. Caranya bagaimana? Bapak kan bukan bawa mobil, tinggal kasih tahu sopir, Dek, putar sinyal ceramah, Dek, putar ayat suci Al-Quran. Enak, tinggal sepanjang perjalanan dengan dakwah paling tidak Bapak tahu. Paling tidak tahu dulu, oh ini hukumnya, oh ini begini. Kalau tidak pernah dengar ceramah, bagaimana kita tahu agama? Kalau tidak tahu agama, wajar akhlak kita buruk. Satu, dengar ceramah. Yang kedua, untuk iman baik, berteman dengan orang-orang soleh. Maafkan saya Pak Bupati, hati-hati milih teman Pak. Saya yakin temannya Bapak banyak sekali, tapi umumnya penjilat. Hati-hati Pak, biar salah dia sanjung juga itu Pak. Siap, ging. Piye kabare? Api-api. Sedulur sak lawase. Nggih. Punten. Nah, Pak Bupati, ciri-ciri teman yang baik Pak, lihat sholatnya. Bapak mau ngangkat kepala dinas, lihat sholatnya. Penjilat itulah yang merusak Bapak. Kulunun, nje, betul Pak, siap Pak. Hati-hati, ibu-ibu, pilih teman hati-hati. Kalau ibu teman sama tukang gosip, lambat laun ibu jadi tukang gosip. Kalau ibu-ibu bergaul sama ibu-ibu suka selingkuh, lambat laun ibu diajari selingkuh. Ada di sini yang suaminya selingkuh? Ada ibu? Ibu, laki-laki tuh Bu, tergantung istri. Bu, istri saya, ini penceramah Bu, banyak sekali yang goda saya Bu. Apalagi curhat para janda. Ustadz, baru saja meninggal suamiku. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa, baca ini Bu, baca ini. Lama-lama dia bilang, Ustadz, jiwaku sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Banyak yang goda saya, mahasiswi saya, tapi saya tidak tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumahku. Oh, istri saya itu Bu, namanya Mama Nyece. Nggak pernah pacaran, nggak pernah ketemu sebelum menikah, nggak pernah lihat foto. Nanti sudah ijab kabul, baru saya lihat wajahnya setelah halal. Pertama kali saya lihat wajahnya. Itu kalau saya mau pergi ceramah Bu, dia ambil ranselku, dia angkat. Biasa saya malu sama kameramen saya, dia bilang ini, saya bilang enggak usah angkat sayang, itu berat. Apa dia bilang? Beratnya ini ransel Ustadz, tidak seberat tanggung jawabnya seorang mubalik. Sudah itu Bu, dia cium tanganku. Cium lagi nih. Sudah itu dia cium lagi jidatku. Mata kanan lagi. Kiri lagi. Ini agak lama sedikit. Demi Allah Bu, serius saya. Sudah itu dia tidak akan tutup pintu mobil sebelum dia usap dadaku. Ustadz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Dia tidak akan tutup sebelum, iya sayang, saya ridhoi kau.
Begitu saya pergi dia bilang, ku lepas di kau pahlawan. Ini tambah-tambah ini, tidak ada ini. Bu, 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 majelis taklim baik, pengajian baik, punya baju seragam bagus, tapi kalau tidak bisa jadi istri soleha, rugi. Bagaimana istri yang soleha itu? Satu, jangan suka ngomel. Bu, di Makassar ada yang tanya saya, Ustadz, kenapa itu istriku tidak betah di rumah? Suamiku, ibu-ibu tanya, kenapa itu istri saya tidak betah di rumah? Suami saya, bawanya mau keluar saja. Bu, saya ceritakan, ada orang suami istri, istrinya suka ngomel. Ngomel aja kerjanya. Ada uang tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya belikan emas. Senanglah dibelikan emas. Terima kasih bang. Kata suaminya, dek, kita pergi ziarah sumur tua ya. Sumur tua di kampung. Pergilah dia di sumur tua, bu. Usianya ini sumur 400 tahun. Dalamnya 8 meter. Sampai di bibir sumur. Kata suaminya, kau lihat dek, ada enggak airnya? Ada bang, dangkal. Ada bang, dangkal. Maksudnya apa? Sampai aja di lutut. Kata suaminya, aman berarti. Begitu dekat dengan bibir sumur, bu, dia dorong istrinya masuk. Dung! Masuk di sumur, dia bilang suaminya, ngomel aja kau di situ. Enggak ku dengar juga ngomel kau di situ. Suaminya di atas, ngomel kau di situ. 1 jam kemudian, bu, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar tinggi hitam besar. Kaget suami, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan ngomel aja kerjanya. Ada perempuan 1 jam ngomel aja kerjanya. Lebih baik saya lari. Kata suaminya, Mas Bro, kau baru 1 jam, saya 24 jam sama. Jadi bu, istri yang baik itu tidak suka kalau marah sama suami bukan dengan mempermalukan di tetangga. Kalau marah dengan suami bukan dicerita dengan saudara. Kalau marah dengan suami, ibu bangun sholat hajat minta pertolongan Allah. Kalau dia marah, ibu sindir dengan lagu. Ini lagunya. Pulangkan saja aku atau lihat tanda bekas sering kau lakukan bila samakah aku yang diri hingga sesukamu. Bapak-bapak yang saya hormati, dengarlah curhat istrimu. Ibu ada yang suka ngomel? Ada. Dengar Pak, kalau istri suka ngomel kata Nabi 2 sebabnya. Dengar bapak-bapak yang suka ngomel istrinya. Karena perempuan itu tidak sekedar ngomel. Kalau ngomel tanpa sebab orang gila namanya itu. Ya toh bu? Nggih? 2 penyebab perempuan suka ngomel kata Nabi. 1, jarang dipuji. Ibu-ibu sedang dipuji suami enggak? Enggak pernah? Aduh kasihan. Oh saya kalau istri saya bu masak, saya puji masakannya. Ini masakan tidak ada samanya di komplek ini. Selama saya jadi laki-laki barusan saya masak dengan masakan kayak gini. Meskipun saya tidak senang. Karena boleh memuji perempuan, begitu hebatnya memuji perempuan, boleh kita bohong. Bapak-bapak, ada 3 bohong yang boleh. 1 diantaranya, bohongnya seorang suami untuk menyenangkan istri. Boleh. Dan hebatnya itu perempuan,
biar dia tahu kita bohong, dia tetap senang. Kau makin cantik sayang. Dengar, saya tahu kau bohong, tapi tidak apa-apa lah. Iya toh? Dua, penyebab perempuan suka ngomel kata Nabi, karena kau tidak pernah memberikan hadiah. Maka bapak-bapak dengar, bapak-bapak pegawai negeri, pak polisi, tentara, mau jadi pejabat, mau jadi dapat jabatan, jangan nyogok. Kumpul saja duitmu, lalu kasih istrimu, biar istrimu yang doakan. Pak, sebenarnya itu perempuan yang dia cari duit. Tidak percaya? Saya mau tanya, ibu-ibu, biar suami tidak pulang, yang penting ada kau dengar, hebat, uang dia cari. Dan dengar lagi, ibu-ibu, kalau misalnya disuruh pilih mana lebih dulu, ibu meninggal atau suami, pilih mana, Bu? Allah taruh. Inilah hebatnya perempuan, dia doakan kita cepat mati, uang kita dia cari. Bu, ya, Bu, kalau orang kaya suka bertengkar di rumahnya, anggota DPR suka bertengkar di rumahnya, paling tidak rumahnya bagus. Ya kan? Makannya enak, kendaraannya baik, bajunya mewah, meskipun dia tidak bahagia dalam rumah tangganya. Tapi kalau kita sudah rumah kontrak-kontrak, makan tidak jelas, baju juga sudah 4 bulan tidak pernah diganti, suami bau keteknya, istri suka ngomel, kapanlah kita bahagia, Bu? Ya, kalau kita miskin, rumah kontrak, paling tidak kalau kita bahagia, kita lihat orang kaya, kita bisa bangga berkata, betul mobilmu mewah, rumahmu mewah, tapi kau tidak dapat kebahagiaan seperti yang kami miliki. Ya, supaya dapat bahagia, iman itu dengar dakwah. Yang kedua, pilih teman yang baik. Ibu-ibu, tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Mau ndak ibu cium kulit kambing? Ndak mau kan? Tahu Quran? Tahu Quran? Ketika kulit kambing jadi pembungkus Quran, ibu cium ndak? Ibu cium ndak? Kulit kambing yang hina dicium karena berteman dengan Quran. Sebaliknya, ibu tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Ketemu drum. Ketemu drum. Tahu? Jadi beduk. Setiap saat dipukul. Salah milih teman. Ya? Maka Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim boleh berteman sama penguasa, boleh berteman sama penguasa, boleh berteman sama pengusaha. Tapi sayang kalau Bapak tidak berteman dengan kiai. Rata-rata pejabat, nomor teleponnya jarang kiai. Yang ada sawit, yang ada nikel, yang ada Kapolres, yang ada Kapolda. Pak Imam tidak ada. Maka Pak Kapolda, Pak para pejabat, sekali-kali undanglah para ulama. Sekali sepekan, kalau terlalu repot, sekali sebulan bawa ke rumah dinas, Pak. Bawa ke rumah dinas, doakan Bapak. Dan itu kalau kepala para ulama diundang masuk rumah pejabat, terkagum-kagum memuji Allah. Dia baru masuk, kasihan, dia sudah terpesona. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dia memuji Allah. Tapi kalau Bapak ngundang orang kaya, dia akan mencela dia, Pak. Bodoh betul istrinya ini. Tidak seragam ini warna kuning ini, Pak. Maka undanglah alim ulama. Hormati alim ulama, berteman dengan orang-orang alim. Ya, Bu? Ya. Tapi kadangkala orang lebih menghormati artis daripada ulama. Kalau artis diundang, kasih bisnis kelas.
3 orang bisnis kelas, kasih hotel bintang 5. Dari bandara ke lokasi acara dikawal polisi tentara. Nyeung, 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 nyeung. Sampai di lapangan cuma datang bawa alamat palsu. Pulang